Sampai bandara, lihat kiri kanan atas bawah. Kalau dilihat di bandara waktu itu dilihat orang Vietnam kayak gini dari mana? Kan kita orang kulit hitam kan waktu itu 2003. Iya. Belum terlalu terbuka juga Iya, Vietnam. belum. Jadi kita orang Vietnam datang dekatin kita di bandara. Begini. Dia datangin kita begini. Kayak gimana kita? Aku sama teman saya kayak gimana ya ini orang kita di mana? Kita di mana? Dalam podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi. Ada yang meragukan kami, maka kalian salah besar. Salah besar. Bukan berarti ada pemimpin federasi main ke podcast lain lalu kemudian podcast itu menjadi terbaik. Tidak. Kami tetap yang terbaik. Aman ya. Kami lebih baik dari Sepik Bola Finder. Aduh dia. Kami lebih baik daripada Just Talk. Ya. Kami juga lebih bagus daripada DPI. Kami lebih bagus daripada Ruang Taktik, The Flankers, macam-macam. Yang analisa taktik ya. Analisa. Kami lebih bagus daripada akun Twitter Wonderkid yang cari-cari pemain itu. Iya, Wonderkid ya, Iya, betul. Ya bagus sih dia. Tapi kami lebih bagus. Kami lebih bagus. Kami Kami udah terbukti oleh zaman. Zaman udah membuktikan kami podcast terbaik yang baru-baru mulai. Cuma kami itu belum lebih bagus daripada The Captain gitu. Oke. Masih setara lah. Sama Tom Haye kita gimana? Tom Hayway. Iya. Hayway Internasional di itu. bawah kami jauh sekali. Mohon maaf Tom Haye, tapi Anda sebagai pemain bola lebih bagus daripada kami. Tapi Anda sebagai podcaster di bawah kami. Di bawah. Oke. Di bawah kami. Hari ini kita kedatangan pemain yang sudah malang melintang bermain di Indonesia. Sangat malang melintang. Saya ingat dulu ketika FM Iya. di Iya, main FM, ya, bener. 2008. Iya. Saya membeli orang ini. Oh dibeli ya? Untuk striker. Dari mana beli? Dari klub apa? Klub Singapura. Klub Singapura, dia beli ke Indonesia. Oke. Saya beli Indonesia sebelum ke PSM. Sebelum ke PSM. Ya. Ini kelahirannya sama kita 86 sama Boas juga. Jadi Iya. karirnya memang pasti panjang. Oh iya. Jadi mari kita langsung perkenalkan saja. Kita sambut, inilah dia, Guy Junior. Papa Guy, apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik. Guy Junior nih. Guy Junior. Apa namanya? Guy Junior Odopuya. Apa? Mulainya Nke, Oke. Ondoa, Gi Junior. Nke, Ondoa Guy Junior. Guy Junior. Gi Junior. Gi Gi. Junior. Oh, bukan Guy. No. Gi Junior. Gi. Iya. Oke. Nke, Ondoa, Gi Junior. Gi Junior. Betul Iya, lagi. Kita betul. tampilkan Gi Junior gitu. Oke. Sekali lagi. Oke. Dan kita langsung sambut, inilah dia, Gi Junior. Ya itu baru. Sip. Terima kasih. Ini pengetahuan baru. Pengetahuan baru ya, kita dari dulu soalnya panggilnya Guy Junior, Iya. pakai bahasa Inggris. Komentator juga gitu lagi. Iya, Iya kan? pakai bahasa Inggris soalnya. Oh, Gi Junior. Harusnya Gi Junior. Gi Junior. Karena di Indonesia komentator kan panggilnya tulisannya GUY kan? Iya. Tapi dia pronunciasinya Guy. Iya. Oke. Pakai Ternyata- bahasa Inggris ya. Gi. Gi. Oh. Gi. Ini pengetahuan bahasa ya. Tidak semua orang tahu pengetahuan bahasa ini nih. Nuan Kokano apa? Wang Kokano. Kalau Nuan Kokano apa? Bilangnya gimana? Wangkukano. Wangko. 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 Wangko Kano. Ya. Odemwenge. Odewingi ya kalau itu. Odewengi. 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 Wah, ini susah juga ya. Odewengi. Woi. Super Eagle Choice Iya. dari Nigeria ini, lahir di Nigeria tahun 86 betul. Saya lahir di Kamerun. Allahu Akbar. Salah lagi aja ini. Bukan berarti Odewenge terus kemudian sama-sama Nigeria. Kamerun. Christian Bekamenga. Bekamenga. Iya. Betul. Betul. Bekamenga. Ini Bio Paulin. Biopolin ya. Bio Paulin. Herman Zumafo. Herman dari Zumafo. Kamerun Iya, kita iya. ya. Berarti lahir di kota apa di Kamerunnya? Yaounde. Oh Yaounde. Ya. Ada klubnya. Ada tuh ya. Ada Yaounde Sport.
klub bolanya? Ada. Yaounde Sport namanya? Bukan. Yaounde Sport. Yaounde Sport. Bukan. Yaounde FC. Iya. Lahir di Kamerun tahun 86. Ya, 86. Oke. Berarti karir sepak bolanya itu dari kecil mulainya di Kamerun? Ya. Oh, oke. Ikut apa kayak SSB gitu? Ya, saya mulai dari kecil main bola di kampung dulu. Setelah itu masuk di SSB umur 10. Oke. Di umur 10 tahun mulai masuk di SSB yang kecil-kecil aja. Baru di umur 13 tahun baru masuk di SSB yang besar. Oke. Itu SSB paling besar, salah satu Di SSB. Kamerun? Ya. Apa Paling besar, salah satu paling besar di dunia. Itu apa namanya? Namanya Kaji Sport Academy, KSA. Oke. Banyak pemain besar Kamerun ada dari akademi. Banyak dari akademi besar itu. Oh. Berapa pemain pro dari Kamerun di Eropa yang Asokoto dari situ ya. dia ada Sukoto, ada Alexander Song, Song. Samuel Eto'o, Stefan Bian, Nicola Nkulu, banyak. Iya. Itu prosesnya adalah daftar atau tim pencari bakat dari akademi itu yang melihat Gi? Iya, kan akademinya kan di Douala. Di Kamerun itu ada kapitalnya Yaounde, terus kapital ekonominya Douala. Jadi dari Yaounde ke Douala itu sekitar naik mobil 4-3 jam. Jadi akademi itu di Douala, mereka cari pemain-pemain yang berkualitas. Oke. Jadi misalnya saya dari Yaounde berangkat ke Douala untuk ikut seleksi di sana, yang terbaik dipilih untuk masuk di akademi itu. Oh, jadi seleksi prosesnya. Seleksi, ya, proses seleksi. Itu berapa Banyak. tuh ketika masuk di akademi itu? Aku umur 13. Jadi saya main masuk di situ umur U16. Oh, tapi usia 13 tahun untuk ikut U16. Iya. Oh, loncat angkatan. Iya. Iya, main di 16 di kan? angkatan Iya, di iya. atasnya. Iya. Jadi saya tinggal keluarga saya, ibu semua di Yaounde pindah ke Douala. Ikut seleksinya sekitar hampir 2 bulan. Itu tinggal di mana berarti? Saya tinggal di rumahnya, aku punya satu uncle di Douala. Oh, tinggal di situ. Iya. Jadi Itu berapa tahun tuh ada di akademi itu? saya di akademinya 3 tahun. Sampai usia 16. Ya. Oke. Posisi sudah striker. Sayap. Oh, flag. Oke. Ya, mulainya di sayap posisinya. Suka bertukar Sayap. posisi nih. Ketika di akademi memang tempat menentukan posisi sebenarnya. Berarti Gi Junior waktu kecil itu pelari-pelari ya? Ya. Saya dari sayap. Terus dari sayap pindah jadi striker, karena kalau kamu main dari sayap bisa kadang-kadang jadi striker juga. Iya. Ya. Siapa favorit Gi Junior waktu kecil? Pemain favoritnya? Thierry Henry. Oh, Angri, Prancis. Ya. Nah, waktu ketika di situ tuh itu kontraknya tuh kayak apa? Kontrak sementara akademi saja atau memang diproyeksikan untuk seniornya? Diproyeksikan kontraknya waktu itu 3 tahun. Oke, hanya 3 3 tahun. tahun. Jadi prosesnya harus berkembang dalam 3 tahun. Setelah 3 tahun, jadi ada sekitar lolosnya. Oke. Setelah 3 tahun kamu Bebas main di mana? bebas, terserah mau pergi atau masih mau, kalau diperpanjang di situ masih bisa ikut U18 atau gimana. Gitu. Waktu itu akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut di U18. Ya, saya Di putuskan Douala itu? tidak lanjut. Oke. Saya waktu itu habis di situ rencananya masuk akademi di Prancis. Oh, hijrah ke Prancis. Ya, ke Prancis ikut seleksi untuk masuk di akademi di Prancis lagi. Akhirnya ke Prancis? Enggak. Akhirnya saya waktu itu setelah 3 tahun saya dikirim undangan, invitation letter untuk
ikut seleksi di Clairefontaine, Itu Di dia mana? apa? akademi di Prancis, Di Prancis. Nih, SSB. ada pertanyaan ya. Kenapa orang-orang Afrika itu seperti mudah untuk ke Eropa? Kan kalau Indonesia tuh 16 tahun itu kayak susah ya. Kalau ke Prancis, kalau mau ke Korea tuh sekitar 16-18 tahun itu susah. Nah, kenapa kalau Afrika tuh seperti mudah, banyak pemain-pemain Afrika di Prancis, banyak pemain-pemain Afrika di Belanda gitu. Itu apakah ada agennya apa memang Kerjasama. ada kerjasama dengan negara-negara Eropa? Iya, ada berapa agen yang bisa bawa pemain muda waktu itu. Jadi kadang ada agen bisa bawa pemain muda untuk dia kontak dia antara pemain, ini agen, dan ini akademi di Eropa. Oke. Oke. Jadi dia yang kasih profil ke anak muda, ke akademi di sana, terus baru akademinya kasih invitation letter untuk kamu bisa berangkat ke sana, mereka tanggung, kamu ikut seleksi, kalau lolos baru dikontrak di sana, kalau nggak lolos kamu balik. Berarti scoutingnya tuh udah dari akademi, berarti scoutnya dari Eropa ya? klub-klub Prancis. Ya, Oh, oke. Itu biaya kalau kayak gitu ditanggung siapa? Pesawat, tempat tinggal. pesawat kayak gitu kadang dari akademi sana, kadang dari agen yang pakai duitnya dulu, baru nanti tergantung negosiasinya, nanti kalau udah lolos di sana Kontrak kembalikan. ya kembalikan gitu. Tapi langsung terikat dengan agen itu biasanya. Iya. Karena Iya. dia yang bawa. Ya, Iya. Berarti agen-agen ini harus datang mantau mana bakat yang bagus Itu. untuk dia bawa ke Prancis ya. ya. Kalau Papa G dipantaunya di turnamen apa? Waktu itu di KSA itu, karena agen-agen biasanya kita setiap Jumat Sabtu ada small turnamen. Oke. Kadang ada agen-agen dari Eropa pun yang datang di akademi itu pantau-pantau anak-anak. Oke. Jadi dia bisa ambil anak-anak langsung. Oke. Jadi waktu itu saya ada agen dari Kamerun yang mau bawa saya Ke Prancis. ke Prancis. Cuman waktu itu saya udah dikirim invitation letternya, terus KTP saya yang dibikin di Kamerun beda, ada kesalahan di tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Iya, jadi waktu itu saya bawa surat ke Duta Besar Prancis, ada masalah. Oke. Akhirnya tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat, batal itu. Ah. Nah, bagaimana dong usia 16 tahun tidak itu kan sudah tidak perpanjang sama akademi. Ya, Tapi batal juga ke Prancis. batal ke Prancis. Waktu bagaimana dong masa-masa itu? Waktu itu batal ke Prancis, banyak pikiran, terus ada tawaran ke Vietnam. Vietnam dulu. Vietnam. Ini siapa lagi yang bawa ke Vietnam ini? Yang bawa ke Vietnam waktu itu Mabuang Kesak. Mabuang Kesak. Pernah dengar? Pernah. Sering sekali disebut di sini. Ah. Pelita Jaya dulu. Iya. Iya. Jadi gagal ke Eropa kan, pusing. Teman-teman saya yang lain sudah ke Eropa, jadi pusing, nggak mau sabar, jadinya jatuhnya ke Vietnam. Usia Usia saya 16. 16 tahun sudah Iya. hijrah ke Asia. Iya. Asia Tenggara lagi ya. Tar nih, sebelum ke Vietnam nih gua. Papa Gi, kenapa di Indonesia tidak banyak pemain seperti itu? 16 tahun ke Eropa, 16 tahun ke sini, 16 tahun ke Amerika Latin misalnya. Apa yang beda dengan Kamerun? Masuk kamu pemain di Indonesia. Iya, Iya, kenapa pemain kalau Indonesia. di Kamerun tuh gampang, ke Eropa tuh kayak gampang aja gitu. Merantau 16 tahun Iya. kayaknya tidak ada beban pikiran lah. Iya. Gas-gas aja gitu ke Prancis. Nah, ini Iya, kenapa waktu kalau itu kan harus berani ya. Karena Mental. itu ya harus mental kuat, karena itu keputusan juga pribadi. Karena saya punya uncle saya, dia dulu mantan pemain di Timnas Kamerun, namanya Mangga Onggene. Oke. Dia di PSSI Kamerun. Jadi waktu itu orang tua nggak setuju Untuk ke Vietnam. untuk ke Vietnam. Jadi Iya, masih iya. sangat muda, nggak bisa. Iya pastilah. Terus saya ketemu sama uncle saya itu, dia pun nggak boleh saya pergi. Nah, Tapi
keputusan kembali ke saya sendiri. Saya nekat, saya bilang saya berangkat. Hah, berangkat ke Vietnam Ya berangkat ke Vietnam. dengan mau buang kesak itu. Mabuang Kesak dia waktu itu di Vietnam. Jadi dia yang urus Dia visa. cuma urus Oke. tiket visa. Iya. Jadi visa, oke, saya ambil keputusan ya saya berangkat di Vietnam. Nekat, oke, kamu mau ke Vietnam terserah. Kata uncle. Ya dia mau kamu main di Liga Kamerun dulu. Gimana berkembang kamu? Nanti saya yang akan pantau kamu. Karena masih 16 tahun, peluang Iya. ke Eropa masih besar Masih bisa. sekali itu. Iya benar. Cuma karena teman-teman sudah duluan, tidak sabar ya berarti ya. Tidak sabar. Apakah itu salah satu bentuk penyesalan seorang Guy Junior? Tidak ke Eropa. Masih Ya. menyesalkan itu? Iya. Terburu-buru ke Vietnam. Ke Vietnam, ke Asia. Oh. Ya, mungkin kalau saya sabar, Bisa ya? ya bisa. Mungkin tahun berikutnya setelah 2 tahun mungkin gabung di Liga Kamerun dulu, main semusim atau 2 musim, ada peluang ke Eropa. Iya, Karena kan? teman-teman saya yang kita di akademi yang juga bukan kualitas top, mereka bisa main di Eropa, di Liga Inggris, Liga Prancis, banyak. Yang dari akademi yang sama tapi mereka bahkan tidak ada di radar ya. Tidak terpantau. Justru Guy Junior yang terpantau oleh Eropa. Ada kesalahan administrasi. Masalah di administrasi jadinya tidak sabar. Jadi kalau waktu bisa diputar kembali, mau balik tidak di masa itu? Mau ke Prancis aja. Iya, mau balik tidak di masa itu untuk tunda Kalau waktu Vietnam. bisa kembali ya Tunda Vietnam. Iya, tunda Vietnam. Tunda Vietnam. Itu tuh kenapa ya? Apa gara-gara Kamerun negara besar sepak bola ya? Banyak agen di situ. Kan Karena udah ada pengalaman dari senior sebelumnya kan, abis Oh, akademi iya. berangkat hidup. Jadi ada contoh. udah Kita ada kan tidak ada sejarahnya, contoh. iya, Iya. iya. Oh ya kayak Brasil itu banyak 16 Iya. tahun pergi ke Eropa. Iya, kita kan baru ada contoh ketika Egy sama Witan pergi ke Polandia. Baru habis itu kan banyak tuh. Karena udah ada contoh, ada yang Iya. keluar aman-aman aja. Kalau ini udah ada Eto'o, udah ada dari dulunya udah Iya, Roger Milla. Kamerun, bro. Iya benar. Piala dunia coy. Piala dunia. Iya. Piala dunia ini bom Julien. Soalnya kalau ingat ya Beckham Menga juga dari Persib, dia ke Prancis juga gitu. Ya, dari Kayak Prancis Persib. tuh kayak easy gitu, gampang. Nah, mungkin Beckham juga waktu itu posisi yang kayak begitu ya. Iya, Beckham enggak habis dia ke Persib, Prancis. masuk timnas, main di timnas 23, satu ya? pertandingan langsung dapat tawaran di Eropa. Oh, Iya kan? itu yang. Iya. Iya. Jadi kita kalau kamu gabung timnas Kamerun, gampang kamu langsung diambil di Eropa cepat. Oh, berarti kalau pemain Kamerun junior misalnya ya, masuk timnas itu udah pasti radar Eropa udah pasti. Pasti, Oh, pasti itu. pasti. Oke. Karena di akademi aja dipantau. Apalagi timnas gitu. Ya. Iya. Akhirnya ke Vietnam lah ini. Ambil. Vietnam. Langsung tanda tangan kontrak. Enggak, Kesak janjikan apa ke G Junior itu? Kesak bilang apa soal Vietnam? Enggak kan, Boleh. aku nggak bicara sama Kesak langsung ya. Iya. Jadi ada koneksi dari Federasi Kamerun, ada satu sekretaris di sana, dia yang tawarkan. Oh, ada kalau mau main bola di Vietnam, di sana juga ceritanya. Oh, di sana nggak bisa main bola, kamu ke sana gaji sekitar waktu itu sekitar sekarang mungkin 75 juta. Satu musim. Ceritanya. Enggak, per bulan. Per bulan. Oke. Ya kan? Besar itu. Iya, awalnya begitu. Oke. Siapa yang nggak mau? Ya udah ke Vietnam dulu, mungkin main semusim di sana bisa pindah ke Bisa Eropa. balik lagi. Oke. Terus saya berangkat. 16 tahun. 16 tahun. Aku berangkat sama satu teman juga pemain bola. Kita sampai berangkat 2 hari perjalanan. Gak bisa bahasa Inggris, cuman bisa bahasa Prancis. Jadi naik pesawat dari Kamerun, transit ke Kenya, Oh, kayaknya dulu. Nairobi, tunggu di Nairobi ke Bangkok. Oh, Bangkok. Bangkok baru ke Vietnam. Ho Chi Minh City, Vietnam.
Perjalanan 2 hari. Bagaimana menghadapi perjalanan itu? Apa? Pengen pulang atau lanjut? Nggak pengen pulang. Sudah terlanjur ya harus sampai tujuan. Oke. Nggak ada pikiran mau balik lagi atau gimana. Jadi waktu itu sampai Ho Chi Minh City, sampai bandara, lihat kiri kanan atas bawah. Kalau dilihat di bandara waktu itu dilihat orang Vietnam kayak gini dari mana? Kan kita orang kulit hitam kan Iya, waktu itu iya. 2003. Iya. Belum terlalu terbuka 2003, juga iya, Vietnam, belum. ya. Belum. Jadi kita orang Vietnam datang dekatin kita di bandara. Begini. Dia datangan kita begini. Kayak gimana kita? Aku sama teman saya kayak gimana ya ini orang kita di mana? Kita di mana? Dan tidak ada waktu itu yang jemput kita di bandara. Nggak ada siapapun jemput kita di bandara. Kita baru langsung kita tuker dolar atau gimana karena berangkat karena uang saku kan ada. Di bandara situ ada bisa telepon langsung situ coba telepon. Cewek yang di federasi itu kita hubungi dia. Kita hubungin dia, oh kita udah sampai di Vietnam, nggak ada yang jemput kita, nggak ada orang di sini. Kita telepon siapa? Oh tunggu, nggak ada orang ya, nggak ada. Oke, tunggu saya telepon ya, aku nanti kalian telepon saya lagi dalam 15 menit. Kita tunggu, kita telepon dia lagi, katanya Mabuang belum angkat. Iya, belum angkat telepon. Suruh kita tunggu. Jadi kita tunggu di situ sekitar 5 sampai 6 jam Di bandara. di bandara. Ho Chi Minh. Ya, Sudah perjalanan 2 hari, Iya. tunggu 5 jam lagi di bandara. bandara. Itu pasti rindu kasur ya. Kasur dan bantal. Ya, capek sekali. Iya, Capek ini itu pengalaman yang saya nggak bisa lupa. Setelah itu kita coba hubungi lagi, terus dia bilang ke kita harus naik ke taksi. Oke. Naik taksi, bilang kita mau ke jalan nama Fangulau. Fangulau. Jadi aku sama teman kita naik taksi, kita bilang sama taksi Fangulau. Taksinya agak bingung, kita nggak bisa bahasa Inggris, dia juga orang Vietnam nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Vietnam aja. Jadi bingung nggak tahu, jadi dia berhenti sama kita di situ. Dia mau bawa kita kemana, dia nggak tahu kita mau kemana. Mungkin pronunciasi kita kurang paham dia. Ujung-ujungnya dia bilang nggak bisa. Kita ambil satu taksi lagi. Dia bilang ya bawa dia aja ke tempat turis. Oh iya. Jadi ada satu street di Saigon itu turis-turis banyak hotel, bar gitu. Dia bawa kita di situ. Kita jalan, baru kita lihat satu orang hitam, pemain bola juga, tapi kita nggak kenal. Kita bilang ya berhenti di sini. Kita bayar taksi, kita ngomong sama dia juga. Dari Kamerun, bawanya Mabuang Kesak juga. Itu padahal nggak tahu itu siapa, nggak kenal. Kita nggak kenal. Tapi lihat itu kulit hitam, Kulit ini hitam, iya. kayaknya bisa bantu. Ya kita harus bicara sama dia. Ujungnya dia orang Kamerun bisa bahasa Perancis. Oh kita dari Kamerun ke sini Mabuang gimana? Oh ini nih ada pemain kita enak di hotel ini. Jadi kita turun di taksi, dia bawa kita ke hotel. Hotel situ ada teman-teman, ada pemain dari Kamerun juga. Setelah baru 5 hari, di situ baru ketemu sama Mabuang Kesak. Jadi selama 5 hari itu tidak tahu ini mau tujuan apa, mau main di klub apa atau apa? Enggak. Itu tinggal mereka kenal nggak yang teman-teman Kamerun itu tahu G Junior? Enggak tahu. Enggak tahu. Cuman gara-gara sesama Kamerun aja ya, gitu. kita Saling nggak kenal. Respect, iya. Karena dia juga kenal Mabuang Kesak. Dari channel Mabuang Kesak. Kita semua datang dari sana ketemu Mabuang Kesak ya di Vietnam. Oke. Kita cuma dengar nama aja. Seperti saya, umur saya waktu itu kan cuma dengar dia main Piala Dunia tahun 90. Dengan timnas Kamerun. Iya. Iya.
Oke. Belum pernah ketemu sama Belum buangnya. pernah ketemu Oke. secara fisik, belum pernah ketemu. Oke. Ujungnya setelah 5 hari dia datang, dia ngomong, oh selamat datang, oke. Jadi kalian mulai latihan, nanti klub-klub akan mulai cari pemain, saya akan mulai kirim kalian ke klub-klub seleksi gitu. Jadi kita itu waktu itu pun kita mulai latihan di park. Oke, taman. Di taman gitu. Jadi setiap jam kita tunggu waktu park agak sepi, panas-panas jam 12 siang gitu. Kita kumpul, kita latihan di situ. Sambil tunggu klub-klub mulai cari pemain. Oke. Jadi persiapan kita di situ. Oke, akhirnya ketika musim transfer dibuka, Musim klub-klub transfer cari dibuka. pemain, seleksi lagi dong. Ya. Ada berapa pemain yang dikirim kembali karena kondisi juga kurang fit latihan di park. Iya. Sing latihan di park, main bola di park keras-keras ya, kalau jadi ikut tim lain. Ya. Lain. Ujungnya saya di situ sekitar setahun di Vietnam. Tanpa klub. Saya 6 bulan, terus saya dapat klub di akhir putaran kedua. Mabuang kirim saya salah satu klub namanya Post Office di Saigon. Oke. Jadi saya main di situ cuman 3 bulan. Karena hidup di sana juga gajinya nggak seperti di awal dikasih tahu. 75 juta. Dia dijanjikan. Bukan 75 Gaji waktu juta. itu $500. Oke, $1,000 sebulan waktu itu. Jadi sangat kurang. Saya di situ 3 bulan. Saya bicara sama Mabuang, saya nggak bisa di sini lagi. Oke. Jadi saya mau, dia bilang, oh ada. Kamu mau ke Indonesia, saya kirim kamu ke Indonesia, di sana lebih bagus. Baru dia ngomong ke saya, langsung dia telepon satu agen lagi di sini, Onana. Onana Jules. Onana. Iya. Ya. Terus Onana bilang, oke, kirim paspor, Oke. semua, provide semua, nah dia akan bikin visa untuk ke Indonesia. Tapi belum tahu juga klub apa di Indonesia. Nggak tahu. Nggak. Pokoknya datang aja dulu. Ya. Selama di sana hidup gimana berarti? Iya. Siapa yang menanggung selama di Vietnam? 6 bulan kan tidak ada klub tuh. Ya. Awalnya Mabuang nanggung. Sekitar 2 bulan pertama dia tanggung jawab, makan, hotel dia bayar. Mungkin dengan waktu pemain nggak ada, mulai dia jual pemain, dia tetap bayar hotel kita, makanan. Setelah 2 bulan dia nggak ada, mungkin nggak ada kemasukan lagi, ya dia meeting, oh di sini susah. Yang muda-muda mending balik Kamerun lagi daripada di sini. Ada beberapa pemain yang balik. G Junior bertahan di situ. Saya bertahan. Saya bilang balik kemana lagi? Sudah keluar ya harus tetap lanjut. Tapi kan Karena nggak mau balik lagi kan dari Kamerun kan orang tua nggak orang tua setuju. sudah marah. Iya. Uncle juga marah. Iya. Jadi kalau balik di sana kan Selesai tuh. kamu sudah dibilang jangan berangkat dulu, kamu ngotot ya balik sana lagi nggak enak. Jadi itu tinggal pakai uang sendiri. Setelah itu Mabuang bilang ya cari makan sendiri. Saya cuma bisa bantu mungkin tempat, ujungnya dia mulai sewa lapangan, kita latihan, kadang kita uji coba sama klub-klub. Jadi tempat tinggal kamu bayar sendiri. Jadi ujungnya ada yang nggak kuat pulang. Jadi gimana? Mungkin kadang telepon orang tua di sana, mungkin kirim $200. Mau telepon lagi kirim nggak ada. Jadi kamu sudah di sana
Terserah. Di sini kamu belum masih 16 tahun kamu berani ke sana, ya udah, nggak ada uang di sini. Jangan kamu telepon sini lagi. Udah 1 kali, 2 kali mau telepon terus minta duit orang tua. Iya. Ujungnya ya gimana, harus Survive. harus bayar kamar kamu setiap hari $3 setiap hari. Namanya dormitory dulu. Satu ruangan begini, ada tempat tidur, ada kamar mandi 2, karena ada turis banyak juga. Oke. Setiap hari ada kamar $2, ada kamar $1. Kabin gitu ya. Iya. Asrama ini. Iya, asrama gitu. Jadi kadang ya ada perempuan turis mandi di sana, ganti baju, ya begini kamar. Oke. Ujungnya ya masuk di situ, kadang bayar, kadang nggak ada, harus keluar kalau nggak bayar. Ada teman-teman yang puji Tuhan saya nggak pernah tidur di park. Ada teman yang bisa sampai tidur di park. Karena nggak ada uang. Nggak ada uang, inap di park. Oke. Susah. Sampai beruntung 3 bulan terakhir dapat klub. Dapat klub tapi ya begitu juga ya, cuma 3 bulan. Ya. Waktu itu apa pertimbangan dari klub-klub belum ambil seorang Gi Junior Terlalu itu? muda, ya. Kenapa? Terlalu muda atau apa yang? Saya ke situ memang waktu itu saya punya kecepatan. Cuman di sana kan mereka ambilnya waktu itu striker, gelandang, stopper. Ya. Saya masuk sini di posisi sayap. Jadi mereka mau ambil agak ragu. Oh, dia sayap, bukan striker. Ada beberapa klub saya masuk. Oh, dia saya oke, dia bagus, dia punya kecepatan. Tapi kita mau striker. Ujung tombak. Number 9. Iya. Jadi ada beberapa klub yang tolak saya. Akhirnya saya masuk di klub itu, post office itu 3 bulan. Terus saya keluar dari Vietnam itu. Tapi main bagus di situ. Iya. 3 bulan itu. 3 bulan main bagus. Cetak gol. Ya. Oke. Tapi kebanyakan asis daripada cetak gol. Oke. Oh, karena di sayap, masih di sayap itu. Iya, di sayap. Karena pelatihnya orang Vietnam, aku ngikuti apa yang dia suruh saya. Karena saya masih muda kan waktu itu. Tapi di sana agak susah. Akhirnya datanglah ditawar ke Indonesia. Tawar ke Indonesia. Oleh Mabuang Kesak juga. Mabuang Kesak yang telepon Onana. Onana. Datang di sini langsung. Datang di sini. Onana, saya ke rumahnya Onana di. Ini dijemput tidak nih di Indonesia? Di bandara. Nggak dijemput. Tapi disuruh naik taksi, dikasih alamat, saya kasih ke taksi bawa saya ke rumahnya dia. Oh, langsung ketemu. Ya, langsung. Lebih aman daripada di Vietnam ya, Iya. lebih ada alamat ini. Ya. Oke. Sudah ada alamat. Jadi sebelum saya berangkat sudah ada komunikasi sama Nona, dia udah kirim, oh ini alamat saya, kamu keluar dari bandara, kamu kasih ke taksi, taksiman bawa kamu ke rumah. Oke. Nanti taksinya dibayar kalau kamu udah sampai. Oke. Jadi lebih simple waktu itu. Jadi saya masuk di Indonesia, saya mulai latihan. Tinggal di rumah Onana. Oke. Itu daerah mana? Di Moderland, Oh, di Moderland. Metropolis Oke. di Tangerang. Tangerang ya. Mulai latihan di situ. Terus saya masuk waktu putaran kedua. Oh. Waktu itu ada divisi utama sama divisi 1. Di satu. 2004. Oke. 2004 saya masuk di Indonesia. Jadi sudah datang, putaran pertama udah selesai, divisi utama sudah tutup, sisa divisi 1. Jadinya Onana bawa saya ke PS Palembang. Oke, ke Palembang nih. Palembang ya. Jadi klub pertama saya masuk ke Palembang. Bahkan itu divisi 1 ya. Ya, PS Palembang waktu itu divisinya ada Sriwijaya, Iya, divisi iya. utama. Terus ada divisi 1 PS PS Palembang. Palembang. Ya. Seleksi dulu apa langsung masuk? Seleksi. Seleksi lagi. Seleksi. Divisi 1 loh itu masih seleksi. Iya, seleksi. karena memang nama baru masih muda. Iya. Ya klub juga Iya. ragu. Iya, jadi agak susah dulu di Indonesia. Kamu pemain asing masuk di Indonesia nggak seperti sekarang.
Indonesia dulu susah, kamu harus seleksi. Oke. Kamu harus seleksi. Nggak kayak sekarang, kirim video, video dia main di sana. Oke, kita mau langsung dikontrak. Sebelum datang pun sudah langsung dikontrak. Kita dulu, saya seleksi di Palembang sekitar 1 bulan. Di PS Palembang. Tapi tinggal dan ininya semua ditanggung. Saya tinggal di mes. Iya, pasti ada Di mes, Awalnya kan saya tinggal di mes karena datang seleksi kan. Ya. Saya waktu datang, Onana dia bawa kita ke hotel. Hotel selama 1 minggu, klub nggak mau tanggung lagi karena dia yang bayar. Ujungnya klub tawar, masuk ke mes. Nanti kalau sudah dikontrak baru kasih tempat tinggal. Akhirnya seleksi lah di PS Seleksi Palembang. PS Palembang. Posisi Striker. Ambil striker Ya. sekarang, iya. karena udah tahu Asia Tenggara Ya. Harus 3 striker. pemain asing, belakang 1, tengah 1, depan 1. Iya. Karena sayap kecepatan pemain Indonesia juga Iya banyak, kencang, benar. Benar. itu dulu strategi tuh. Iya pasti. Kiri kanan pasti lokal, Lokal pasti. Makanya saya jago-jago. Satu-satunya anomali di Liga Indonesia itu David Daroka. Karena back Main jadi back kiri bisa ya asing di gitu. Persipura waktu itu. Ya. Iya. Ini Onana tuh yang Onana Jules apa Onana yang Nana Onana? Yang Julo Nana. Oh, yang Jules Onana. Julo. Ya. Oke, PS Palembang masuk, gaji bagus. Lumayan lah, lebih bagus dari Vietnam. Oh, lebih bagus. lebih bagus. Divisi 1 Iya. lebih bagus. Berarti oke. di atas $1.000 per bulan. Ya. Wow. Waktu itu lebih Divisi bagus. 1 ya? Ya. Oke. Lebih bagus dari Sudah Vietnam. mulai ada harapan ya di sepak bola berarti ya. Ya, sudah setelah 1 bulan kontrak, Tempat tinggal. pindah tempat. Jadi ya sudah, kamu jalan di mall, ada yang minta foto, jadi rasa Udah mulai. rasa beda lah Iya. kayak Vietnam. Langsung telepon orang tua, saya sudah sukses. Saya tidak akan minta doa. Angkel, saya sudah sukses. Iya, kalau telepon orang tua, wow, ibu mulai kirim uang ke ibu, wow, sudah ya, saya udah pindah, saya nggak di Vietnam lagi, saya sekarang di Indonesia, orang tua senang. Jadi situ mulai rasa enjoy main bola, banyak supporter, jadi udah mulai kerasa kayak profesional lah. Ya. Ya, jadi saya main Setengah musim. 4 bulan, setengah musim, selesai, saya balik di Jakarta. Saya balik Jakarta. Balik Jakarta tinggal lagi kembali sama Onana atau Enggak, sudah enggak. sewa sendiri? Saya sewa kontrak rumah di Tangerang. Oke. Ya, udah kan Udah sudah. Pemain divisi, coy, pemain liga. Udah profesional, Iya, bro. sudah pemain liga, jadi Onana tawar kalau masih mau stay di rumah, oke, masih ada kamar, tapi kamarnya dibagi sama ada pemain juga. Waktu itu sempat ada pemain juga datang, ada Leng Lolo, waktu itu Leng Lolo 21 sama tahun, ya benar. Mebenga, Erik Erik Mebenga ya. Jadi baru 2000 itu, waktu itu mereka juga baru tiba. Leng Lolo muda banget itu. Ya, Iya, muda dia ke banget. Persipura 21 Bentar lu, tahun. berarti itu Leng Lolo yang langsung juara ke Persipura itu. 2005. 2005. 2005. Berarti segi ya benar. Ya. Musim berikutnya kan 2004 di PES Palembang, 2005-nya tuh balik di Jakarta. Ya. Oke, di Jakarta ini tunggu putaran berikut kompetisi dimulai. Iya. 2005 itu. Iya. Oke. Tunggu. Jadi saya ambil sewa rumah, kontrakan 1 tahun. Jadi kita sering setiap pagi kita latihan kumpul di Palem Semi. Oh di Palem ya. Di ya. Palem Semi. Jadi semua pemain, mau pemain Kamerun, Nigeria, kita setiap pagi Mali, kumpul situ kita latihan. Oke. Ya, jadi latihan situ setiap pagi sambil nunggu kompetisi berikutnya. Ujungnya musim berikutnya saya gabung di Petrokimia Gresik. Ya. Udah divisi utama waktu itu ya. Mereka baru degradasi. Oh baru Mereka turun ya. Turun ya. Di divisi utama mereka turun divisi 1. Oh. Oke.
Kenapa tidak mau ambil divisi utama langsung? Karena waktu itu Onana yang tawar, dia bilang, Gi ada klub bagus, cuman mereka baru turun divisi 1. Itu klub kamu bagus buat kamu main semusim di situ. Oke. Saya nggak mau, kamu masih muda, jangan buru-buru. Kamu masuk mungkin divisi utama dan mungkin kamu nggak adaptasi. Saya mau kamu main 1 musim full dulu. Kamu masih muda, jangan buru-buru. Oke. Kamu berkembang bagus, banyak klub divisi utama saya akan bawa. Waktu itu kontrak agen langsung sama Onana ya? Ya, Oh, langsung Onana yang dealing kemana-mana ya? ya, Oke. Akhirnya mau tuh Petrokimia Gresik. ya mau. Jadi saya main di situ. Game pertama, game kedua, saya ingat saya dapat sliding dari belakang, saya kena ligamen. Acel. Ya, Baru 2 pertandingan. baru pertandingan kedua, Oke. saya kena lutut Di mana, di lapang apa? di Petro. Oh, di Gresik. Main Ya, kandang, Gresik, main ya. kandang. Karena Waktu tackle. itu lawan Bantul. Persiba. Ya, Persib Oke. Bantul. Pada saya kena cedera itu saya sekitar 1 tahun. 1 tahun. Artinya 1 musim. Ya, Gak main. nggak main. Wah. Dioperasi. Enggak. Pemulihan biasa aja udah. Ya, pemulihan biasa karena saya juga kan klub Petro itu habis degradasi karena mereka nggak bisa biayain juga. Jadi ya saya nggak operasi. Saya cuman terapi dan banyak berdoa. Ya 1 tahun saya kembali mulai fit lagi. Tapi itu putus kontrak sama Petro karena Ya. cedera itu. Ya. Atau Petro tetap bayar? Enggak. Bayar putus kontrak, putus. Waktu itu kamu cedera mungkin mereka bayar 1 bulan atau 2 bulan gaji. Habis itu putus, Putus, ya. ya. Harus putus karena mereka harus ambil Pemain lain, ya. pemain asing lain. Berarti pulang lagi ke Tangerang, pemulihan di situ. Ujungnya saya stay dulu di Gresik. Oh, stay di Gresik dulu. Saya stay di Gresik. Waktu itu baru saya kenal istri saya yang sekarang. Di Gresik. Ya, Oke. ya jadi saya agak stay di Gresik. Kenal istri, saya balik Jakarta, mulai latihan. Terus saya menikah 2006. 2006 saya menikah. 2007 saya gabung dengan Persidafon. Davon Soro. Davon Masih Soro. divisi 1 waktu itu. Iya, masih divisi 1. Oke. Berangkat ke Papua. Siapa yang pertama. nawari Persidafon awalnya? Onana juga. Ya. Onana juga. Dia kasih tahu bahwa ini ada tim di Papua. Gitu. Tapi Ya. jauh dikasih tahu. Jauh. Dikasih tahu nggak? tidak dari awal. Enggak, kalau saya jauh? nggak perlu, saya nggak mau tahu. Yang penting dapat klub sudah. Ya, karena saya udah 1 tahun tidak 1 main. tahun tidak main, terus saya baru menikah. Oke. Jadi saya nggak mau tahu karena saya ini di dalam Indonesia. Saya berangkat dari Kamerun 2 hari. Jadi ini mau masih- bilang Iya, iya. Gua bilang jauh. pesawat 6 jam, 7 jam nggak apa-apa. Ya penting langsung sampai. Iya. Apalagi untuk cari kerja. Oke, ya. Ya udah saya berangkat malam sampai Pagi. Sentani pagi. Wah. Baru aku lihat ada orang hitam juga. Akhirnya. Kayak saya. Jadi saya orang hitam sendiri, tapi saya lihat lagi ada Papua. Saya kayak yang kaget kayak ada ya orang Indonesia yang kayak saya juga orang hitam. Ya. Jadi agak Termotivasi ya. iya, Senang. jadi agak senang. Jadi nggak masalah. Walaupun mereka tidak bisa bahasa Kamerun atau Prancis ya. Ya. Tapi saya waktu masuk mereka sopan di bandara, mereka baik-baik. Oke. Iya. Terus saya masuk Persidafon, kontrak di sana. Gaji lebih bagus dari
Dari Gresik United. Persidafon waktu itu Iya. baru mau naik. Wah, Jadi, kencang itu. Kita tinggal di hotel, Wih, kamar sendiri ya. Kelas. Enak. Jadi saya kontrak di situ, main semusim. Terus saya dapat tawar, saya balik Surabaya. Karena waktu itu stay di Surabaya sama istri ya. Ya, Gresik Surabaya soalnya ya. saya balik Surabaya, liburan. Saya biasanya main setiap Sabtu, main di Citraland, ada satu sekolah internasional di sana di Surabaya nama Citraland. Saya sering setiap Sabtu main bola sama bule di sana. Dia phone game sama bule setiap Sabtu. Main setiap Sabtu, main. Ini musim kompetisi lagi libur ya? Ya, sudah libur. Sudah selesai? Ya. Kontrak sama Persidafon habis juga? Udah habis. Oke. Terus ada satu pemain Brazil, Fabio. Oke. Fabio, saya pernah lihat dia main di Divisi Utama waktu baru masuk di Indonesia. 2004. Dia masih main waktu itu. Waktu di PES Palembang itu ya? Ya. Terus aku lihat dia udah nggak main lagi, dia udah pensiun. Jadi dia setiap Sabtu ikut di situ sama bule itu. Terus dia datang saya. Gimana Junior? Oh, kamu mau coba main di Liga Hong Kong? Aku bilang, oke. Kalau ada tawaran. Terus dia bilang, oke, nanti ada satu teman saya, dia akan ke sini. Nanti aku kenalin sama kamu, dia dulu pernah di Indonesia juga, cuman sekarang dia di Hong Kong. Bilang oke. Hong Kong. Dejan ini. Dejan. Udah pasti Tahu, banget tahu. ini manusia. Ayo coba Kita main. Surabaya, Hong Kong udah pasti. Nama itu keluar. Sabtu kita main, oh ada Dejan. Yang muncul di situ juga. Oh, dia kenalin aku sama Dejan. Oke, saya mau main. Mau lihat Junior main kayak gimana. Terus kita fun game aja, aku main. Dia bilang, oh bagus. Junior, kamu ada video? Aku bilang, ya ada. Oke, nanti kamu kasih saya video kamu, saya balik Hong Kong, saya akan kabarin. Kamu tetap latihan. Lakinya saya waktu cedera itu, saya pernah main, setelah itu saya kembali, saya pernah main Piala Gubernur. Oke. Sama Gresik United waktu itu. Terus saya top skor di Piala Gubernur itu waktu itu. Jadi videonya saya ambil. Saya kasih ke Dejan. Dia ke Hong Kong, saya lanjut latihan terus. Tahu-tahu dia telepon. Oh, liganya sudah mulai. Sudah 3 pertandingan. Tapi ada satu klub yang cari striker. Ada striker Brazil tapi kurang. Jadi mereka mau coret dia. Junior, kamu bisa berangkat? Saya pikir. Oke, saya bilang dia, nanti saya akan bicara sama istri, saya akan kabarin besok. Aku ke sana meeting sama Fabio. Ya udah, ini kesempatan, kamu ambil aja daripada kamu mau tunggu Liga Indonesia. Masih belum tahu kapan mulai. Ya, kamu ke sana, kamu lihat di sana gimana. Aku pikir, oke, saya ambil keputusan. Gaji berapa? Dia bilang, bisa gaji $4,000. $4,000. Saya hitung lumayan lebih bagus dari Persidafon. Lebih bagus. Ya. Oke. Mereka bilang ITC-nya harus dikirim. ITC-nya harus dikirim ke Hong Kong. Belum dikontrak, tapi mereka minta ITC-nya dikirim untuk dibikin visa langsung. Aku telepon Onana. Onana ya punya koneksi di PCC waktu itu. ITC saya dikirim ke Vietnam. Ke Hong Kong? Ke Hong Kong, sorry. Mereka bikin working permit 1 tahun, langsung dikirim ke Cathay Pacific, beli tiket, Berangkat. Hong Kong. berangkat Hong Kong. Saya salah tadi, Hong Kong belinya.
Apa? Bukan Singapura. Hong Kong. Iya, dari klub Hong Kong waktu FM. Oh, Itu udah ditaruh benderanya Indonesia, warga negaranya udah dibikin Indonesia tuh. dulu Di FM itu tahun berapa sih? 2008. Ya. 2008 ya itu ya? Iya, 2008. Dia beli G Junior berarti. Saya beli. Saya main football manager. Pemain Indonesia dengan skill paling bagus. G Junior. G Junior. Ada, saya beli itu. Biasa kan kita iseng pakai Liga Iya, Indonesia kan, iya. klub Liga Indonesia. Itu tuh. Tapi warga negaranya sudah ditulis Indonesia. Jadi dari dulu saya tahu G Junior itu udah warga negara Indonesia. Iya, di game itu sudah dibikin warga negaranya warga negara Indonesia. 2008 saya. Padahal belum waktu itu kan. Belum? Iya. Kok bisa? Udah tahu gamenya. Kita tuntut, ayo. Iya. Akhirnya di Hong Kong diseleksi lagi. Hong Kong belum dikontrak. Wah. Ini berangkat ini tiba di Hong Kong. Wah, bandara Ada nih, yang bandara. jemput tidak nih? Ada Bandara yang jemput nih. tidak? Ya ada jemput. Ada. Oh, Mantap. profesional. Ini Ada yang jemput. Profesional. Ini levelnya makin naik, makin Makin naik. naik. Iya. Pertama berangkat 2 hari tidak ada 6 jam, yang jemput. 6 jam, Tidak ada yang jemput ya. Naik. Habis itu alamat lebih jelas. Iya. Tetap tidak ada yang jemput. Yang Tapi alamat sama taksi langsung dibayar di rumah. Onana. Tangerang ya. Habis itu Hong Hong Kong. Ada yang jemput kalau ini. Ada yang Ada. jemput. Profesional dia bilang. Ada. Profesional. Ada. Jadi ya lebih profesional lah karena saya berangkat pun naik Cathay Pacific. Cathay Pacific sudah tahu ini ada dari Indonesia ini nama ini. Ah. Jadi visa saya Cathay Pacific yang pegang visa working permit saya. Oke. Jadi saya naik pesawat. Jadi turun di pesawat ada nama saya langsung di Ya. orang ada tulis nama Iya. saya lihat langsung dia suruh ikut dia. Jadi mereka ada yang jemput langsung bawa ke apartemen. Wah, langsung dapat apartemen. Bukan Saya mes. masuk. Saya masuk di sana. Ada satu pemain yang ada di apartemen yang saya kenal. Hah? Iya. Dia pernah main di Persib. Hah? Ya, orang Kamerun. Orang Kamerun. Siapa? Beckham enggak? Bukan. Abanda Herman? Bukan. Nyek. Bukan. Orang Hah, Kamerun. Kamerun. Gelandang. Gelandang Kamerun. Bom. Bukan. Bom SMA. Ah, Siapa ya? Ikan Wak bukan. Siapa? Aok. Oh, Berti, Ayuk Berti. Ya. Oke. Oh, udah ada di sana duluan. Ya, dia Oh, di Ayuk sana tuh dulu. itunya Aok, dipanggilnya Aok. Aok ya. Oh, bahasa Aok. Oke. Ayuk Berti udah di Hong Kong. Iya. Jadi saya masuk, ada yang bawa saya naik apartemen. Pas saya masuk, dia buka pintu dia apartemen dia. Karena apartemen ada apartemen begini. Pemain-pemain tinggal di satu Satu tempat itu ya? satu Lantai. Lantainya 68. Oh. Lantai tingginya 68. Jadi lantai 68 ada semua pemain ada apartemennya, tempatnya. Jadi saya masuk, aku dibawa ke salah satu pemain Kamerun. Dia gelandang, pernah main di timnas Kamerun juga, tapi bukan timnas senior. Jadi aku disuruh gabung di apartemennya dia dulu. Jadi waktu itu Ahok dia keluar, Junior, oh kamu di sini ya. Aku semoga kamu bawa gol banyak ya di sini ya, karena tim kita ini kita perlu striker pencetak gol aja. Satu tim sama dia berarti. Iya. Oh, Oke. Aku bilang tenang, ini gol banyak ini bawa dari Indonesia. Itu waktu itu istri tidak ikut. Istri Istri tunggu di tidak Surabaya. Jadi istri tidak ikut, saya berangkat dulu sendiri kan. Jadi saya sama teman itu orang Kamerun dikasih satu kamar. Oke, orang itu dia tinggal. Besok pagi latihannya sekitar jam 2. Siang, oke. Jam 2 siang. Kita naik bis berangkat latihan. Kelihatan lebih profesional dari Indonesia. Naik bis ya. Ya, naik bis sama-sama sampai lapangan, ganti baju latihan ada, lebih bersih. Oke.
Jadi saya pun waktu itu belum kita latihan di lapangan sintetis. Saya belum pernah latihan main bola di lapangan sintetis. Baru itu ya. Baru itu lapangannya kelihatan bersih sekali. Pas diinjak plastik. Diinjak Saya gini, ini nggak ada kayak apa? Kayak di Indonesia Tanah. kan rumput ya, Iya, ada iya, tanah. iya. Ini apa ini? Karet. Oh, karet. Dulu Rocky pernah cerita pertama kali ke Hong Kong itu katanya dikasih kayak sepatu banyak, baju jaket, itu benar nggak? Ya benar, Jadi jaket 1 set, ini baju ini 1 set. banyak di sana. Sepatu juga banyak ya? Iya, klub saya itu sponsornya Adidas. Bebas, kasih sepatu free, kaos free. Kamu tinggal datang ambil. Mereka kasih di box begini, kasih equipment gitu. Gaji juga bagus. Ya, tapi gaji tergantung kamu masuk di tim apa. Dan yang bawa siapa. Karena Hong Kong juga liganya nggak begitu kayak di Indonesia, banyak di sana waktu itu 12 klub ya waktu itu. Jadi saya masuk, ketemu sama owner klubnya, salaman gini, dia mau nonton di atas. Langsung pemanasan game. Game saya main. Belum 5 menit sudah cetak 2 gol. Karena saya kayaknya lebih gampang di sana. Levelnya mungkin agak nggak kayak di Indonesia. Banyak kontak, banyak fight. Di sana masih possession, ada waktu. Ya. Saya paling latihan 15 menit sudah 2 gol. Oh, disuruh berhenti latihan. Oh, stop. Saya suruh mandi, langsung ke federasi, tanda-tangan kontrak. Langsung itu. Langsung. Latihannya nggak sampai 15 menit. Disuruh berhenti latihan. Karena transfer window kan mau tutup. Karena mereka udah main 3 pertandingan. Jadi ini mau coba saja sebenarnya. Ya, mau lihat aja sebentar. Bagus. Udah lihat, bagus. Oke, langsung saya ke federasi. Tangan-tangan kontrak. Oke. Habis tangan-tangan kontrak, masih di apartemen sama teman. Saya tanya gimana? Saya mau bawa istri saya sama anak apartemen, belum. Mereka masih dijanji. Saya belum main. Mau main minggu itu nggak jadi main karena ada typhoon. Typhoon angin kencang. Jadi terus minggu berikutnya ada game di Hong Kong Stadium utamanya Hong Kong itu. Kita main, kita kalah 2-1. Aku nggak cetak gol. Saya tanya gimana apartemen, masih belum. Game kedua, saya main di tim namanya Pegasus. Game kedua lawan South China. China Nicky Butt dulu ya. Tim terbesar. Griezmann. Ya. Yang diacak-acak Persipura. Yang di pantai Persipura. Main lawan South China. Kita menang 2-1. Aku cetak gol kedua, gol kemenangan. Umpan dari AOK. Berarti. Ya. Kita menang. Bosnya senang sekali karena bosnya sama, dia yang punya South China waktu itu, istrinya yang punya Pegasus. Jadi, wah, siapa orang hitam itu, siapa dia bisa cetak gol lawan South China? Karena nggak ada tim yang kalah South China di sana. Setelah itu menang, happy, besoknya pindah apartemen. Dikasih langsung. Ya, kasih langsung. Jadi langsung aku minta juga tiket istri anak. Dikasih? Oh, langsung. Gara-gara lawan South China menang itu. Iya, langsung. Mau apa? Ada kurang, you happy? Mau apa? Aku bilang istri saya beli tiket, kata pasti langsung. Minta bisnis apa? Minta toko. Jangan belum kan ini. Toko emas. Itu kayak Mbak Gam sudah di Liga Hong Kong apa udah ke Indonesia? Kate 2008. Masih di Hong Kong? Masih, dia di Kichi kalau nggak salah. Kalau nggak salah. KCFC.
Ya, 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 masalah ya, jadi ya. Kici waktu itu. Berarti titik tertinggi waktu itu udah langsung dapat di Hong Kong ya. Ada istri sama anak akhirnya datang, apartemen sendiri, kendaraan dikasih juga. Kendaraan enggak. Kalau kemana-mana sendiri berarti. Kalau kemana-mana, kecuali kalau kemana-mana sendiri. Kecuali kalau latihan Ada dijemput. ada bis jemput di apartemen setiap hari. Tapi fasilitas bagus Hong Kong. Bagus. Hmm. Apartemen bagus. Bonus juga bagus. Gaji nggak telat-telat. Nggak mungkin. Di sana nggak ada kayak gitu. Bisa aja kalau gaji tanggal 10 di kontrak, tanggal 7 sudah dibayar. Karena nggak bisa. Malah lebih Duluan, cepat. Ya, nggak bisa. Di sana nggak bisa mau tunda gaji orang di sana. Karena orang kerja harus bayar tempat tinggal, harus bayar listrik. Kalau kamu tunda gaji dia gimana? Nggak bisa, Hmm. nggak bisa. Profesional pokoknya Hong Kong. Profesional. Aku main mulai cetak gol di sana. Setiap pertandingan cetak gol. Jadinya kita juara Senior Shield kayak Copa Hong Kong. Saya jadi top skor di sana. Tahu aku main putaran pertama. Aku kan datang udah main 3 game. Ya, ya. Saya mulai cetak gol sampai jadi 15 gol di putaran pertama. Top skor di Copa Hong Kong. Wah. Liganya waktu itu kayak gampang. Iya. Serius. Karena saya kondisi terlalu bagus dari Indonesia. Jadi Sementara saya lawan-lawannya di bawah. iya, rata-rata kelihatannya ya. kayak gitu. Gampang-gampang saya cetak gol di sana. Pemain asing di satu klub di sana berapa? Waktu itu ada 5, 3. 8. Oh 8. Oh, banyak juga ya. Ya banyak. Oh, oke. Banyak. Dari dulu. Jadi waktu itu banyak pemain Brazil di sana. Di Hong Kong berarti berapa tahun? Saya di Hong Kong 4. Oh, betah juga ya. Ya. Lama ya 4 tahun. 4. Sampai 2012. 2000 iya. Segituan ya. 2012, 2013. Itu seorang kayak junior yang tadi datang muda, petantang petenteng, Hampir tidak punya tidur di apa-apa, hampir park. tidur di park. Udah kembali levelnya, Level. udah banyak duit ya. Iya. Berubah itu 4 tahun di Hong Kong. Saya jadi terkenal di Hong Kong itu. Oh, iya. Iya. Gi Junior terkenal di Hong Kong. Mereka di selesai game, foto-foto, mereka panggil saya di sana Ondo. Ondo, panggilan saya di Liga Hong Kong. Apa Ondo. Udah kayak panggilan. Mungkin nama saya Oh, Ondo ya. Ondo pakai bahasa Hong Kong. Kantonis ya. Hmm. Hong Kong Kantonis. Jadi Dipanggil Ondo. Ondo. Panggil saya Ondo. Itu kayak ini Papua juga, panggilan Papua, Ondo Afi. Iya, Bang. Tuan tanah iya. Ondo ya. Iya. Jangan-jangan ada hubungan ini. Tapi bosnya itu dia suka harus kita menang pertandingan harus banyak gol. Harus banyak gol. Semakin banyak gol semakin banyak bonus. Ya. Wah. Jadi ada satu pertandingan aku gagal cetak gol. Kita kalah. Karena setiap pertandingan dia masuk di ruang ganti. Babak pertama dia masuk ruang ganti, marah-marah, maki-maki pemain. Jadi waktu itu pertandingan udah selesai nih, kita kalah. Nggak tahu 2-1 atau 2-0. Dia maki-maki saya. Hei Junior, kamu tidak mau main di klub ini lagi. Kenapa? Kesempatan gol. Biasanya kamu gol, kenapa? Aku jawab aja. Saya biasanya cetak gol. Jadi mungkin ini bukan hari saya. Aku jawab aja begitu. Besoknya saya pulang apartemen. Saya dengar jam 12, saya dengar orang ngetok pintu, manajernya. Kasih mau putus kontrak. Saya top skor di liga. Baru juara. Cuman gara-gara satu pertandingan bosnya marah. Itu tahun keberapa main di situ? Tahun pertama.
Kan tim pertama kan? Iya. Tim pertama. Oke. Baru main putaran pertama kan. Saya datang aja mereka udah main 3 pertandingan. Jadi putaran pertama selesai. Juara Copa. Saya masih top skor sekitar 12 atau 15 gol. Diputus kontrak. Tanda tangan akhirnya. Putus. Ya putus. Pegasus tuh. Ya Pegasus tuh. Hanya karena jawab ya ini off day. Ya. Orang itu orang Hong Kong gak mau tahu dia. Harus Bos. cetak. Totalitas. Ya dia. Perfeksionis lah ya. Dia saya ada bonus 1 pertandingan saya bisa ada bonus waktu itu sekitar 15 juta. 1 pertandingan. Bonus menang, ya. Hmm. Belum hitung gol saya. Bonus gol juga ada. Ya. Saya kadang di situ saya 1 pertandingan saya cetak 3. Ya. Cuman hari itu mungkin saya terlalu santai. Saya nggak tahu pertandingan itu, nggak tahu dia bikin apa di pertandingan itu, saya nggak tahu. Iya. Gara-gara 1 pertandingan. Nggak cetak gol. pecat. Marah. Ya, marah. Tapi masih banyak yang mau kan di Hong Kong karena udah. Ya, saya udah punya nama banyak. Oh. Pas di Hong Kong, saya tangan-tangan oke, mereka kasih saya 2 bulan gaji, oke, nggak apa-apa. Saya bawa istri balik, karena dia bikin itu, jadi pendaftaran sudah tutup. Jadi tidak dapat klub lagi. Saya nggak bisa masuk di klub lain di Hong Kong. Oh, transfer window selesai. Iya, orang itu jahat. Iya, Tapi profesional. Jahat tapi profesional. Dia masih kasih 2 bulan gaji. iya. Kalau di Indonesia udah out. Jadi, Akhirnya balik sama istri. ya saya bawa. Karena harus keluar dari apartemen itu kan. Ya mereka kasih berapa hari untuk keluar apartemen. Jadi balik Surabaya. Ya, saya balik Surabaya, terus saya pulang kampung. Cameron Ya, karena dari sejak 2003 Belum pulang. belum pernah pulang. pulang sama istri apa sendiri? Enggak, sendiri dulu, Oke. sendiri. Saya pulang sendiri. Bagaimana tanggapan orang rumah ketika pulang? Wah, setelah berapa tahun? Bayangin berapa tahun baru pulang. 5 tahunan ya? Lebih. Hah? 6 apa 2003, sampai 2009 kan itu kan musim kedua. Iya. 5 tahun, 5 tahunan ya. 5 tahun saya pulang. Oh, keluarga happy. Saya di situ 2 minggu. Saya 2 minggu. Saya balik. Ada klub di Australia. Makin Udah naik ada lagi. lagi. Ya, saya di Surabaya ada aku punya satu teman karena waktu itu kita ada Facebook. Jadi video saya gol semua ada di Facebook kan. Saya punya satu teman dulu di Vietnam, dia kiper. Dia ke Melbourne waktu itu dia kenal cewek Australia. Orang Cameron. Yes, orang Kamerun waktu di Vietnam. Dia kenal cewek Australia di Vietnam. Terus dia pindah, dia ke Australia. Jadi dia mulai main di klub di sana. Dia tinggal di Melbourne. Dia kontak saya. Junior, ada satu klub di sini, ada bosnya. Dia cari pemain, aku kasih video kamu, dia mau. Dia mau, berapa bayar di sana? Oh, mereka bisa bayar 500 Australian dollar per minggu. Tapi mereka mau kamu datang. Waktu itu saya udah balik di Indonesia. Jadi mereka suruh saya ke duta besar ambil visa. Saya coba, mereka nggak kasih. Saya bilang sama teman, oh mereka nggak kasih visa gini-gini. Terus mereka langsung telepon duta besar. Saya di Surabaya. Duta besar langsung kontak saya balik Jakarta. Ambil visa Langsung gitu. Saya ambil visa, tiket, Australia. saya ke Australia. Melbourne. Ya. Seleksi lagi. Pengen dilihat dulu. Petualangan baru lagi nih Melbourne. Bandaranya di bandaranya. Sebentar. Dijemput tidak nih? Dijemput. Oke, selesai. Dijemput. Apa? Wah, lebih kelas lagi Lebih mobil. naik. Setiap tahun naik. Ya.
Naik tingkat. Lebih kelas lagi. Dijemput mobil bagus, Oji bagus. Aku wah kotanya bagus ya. Musik Melbourne. hip hop di dalam mobilnya? Enggak. Tidak. Tidak. Terus sampai di rumahnya, mereka antar saya ke rumahnya teman itu. Ya oke, kamu sementara kamu stay di sini. 2 hari kemudian ada pertandingan. Jadi saya ke situ, mereka udah daftar saya belum tangan kontrak. Oke. Mereka udah daftar saya. Saya meeting sama mereka. Saya main 1 pertandingan. Klub apa itu? Bullying FC. Oke. Itu seri apa? E-League apa? Bukan E-League. Bawahnya Bukan E-League. Bawahnya E-League. Setelah E-League lagi. Oh, oke. Jadi saya main 1 pertandingan malam. Oh bagus. Pelatihnya orang Itali. Oke. Mereka bilang oke, kita mau kamu di sini. Tapi ini bukan klub besar. Kita di sini seperti keluarga. Jadi kita bisa gaji setiap minggu 700 Australian dollar. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu 700. Ya, 700. Aku hitung. 700 kali 4. Ya, 2.800 ya kurang. dolar Australia lagi Yes, ya. Australia Bukan dolar lagi. Amerika ya. Dolar Australia kursnya 10.000. Saya bilang, wah ini kurang. Mereka bilang, enggak, kamu bisa extra money, kamu latih anak. Kamu latih anak kecil. Waktu itu dingin. Iya. Saya bilang sama mereka, saya nggak bisa latih anak kecil. Saya nggak bisa latih anak kecil. Saya mau main bola, dibayar, saya tidur, istirahat. Iya. Kalau kayak gitu mau harus kerja yang lain lagi, saya. Nggak mau. Oh enggak, kamu bisa bawa keluarga kamu di sini. Kamu bisa jadi warga negara sini. Kita punya lawyer di sini yang akan bantu. Oke. Fasilitasnya ada enggak? Tempat tinggal? Oh enggak, kita nggak bisa kasih tempat tinggal. Kamu sendiri. Sementara di Hong Kong Ya. sudah. Apartemen. Aku cek tempat tinggal. Gila mahal sekali. Iya. Mahal sekali. Aku bilang sama mereka, wah tempat tinggal nggak bisa ya. Terus saya bagaimana? Oh kita bisanya begitu. Ada pemain lain juga seperti itu. Saya bilang oke, saya pikir lagi. Terus saya begitu ada offer dari Hong Kong. Teman telepon. Ini sudah mulai dibuka nih. Ya. Pendaftaran Musim baru kan? Musim baru sudah dibuka ini. Ya. Tawaran di Hong Kong. Aku bilang suruh kirim offer. Offernya saya bawa ke Australia. klub Australia itu. Ini offer dari Hong Kong. Mereka buka. Jauh. Kota Hong Kong mahal juga. Mereka kasih kamu apartemen, kamu nggak bayar apa? Aku bilang ya. Ini offer saya dapat di sana. Bagaimana? Jadi kalian pikir sendiri. Oh enggak. We cannot. Kita nggak bisa. Kasih yang kayak ya Hong Kong. kayak gini. Bagus sekali di sana. Jadi mending kamu ke sana aja. Kita nggak bisa kasih kamu kayak gini. Ya udah. Aku pamit klub di Hong Kong, kirim tiket Melbourne. Hong Kong. Nggak balik langsung. Indonesia dulu. Enggak. Hong Kong. Langsung ya. Ya. Langsung ini Kelas, offering kelas, bagus. kelas. Klub Iya. apa tuh yang di Hong Kong? Rangers. Rangers. Ya. Rangers. Itu gajinya lebih tinggi dari Pegasus musim pertama. Enggak. Oh, lebih turun. Lebih gaji turun. Oh, Oke. oke. Tapi fasilitas tetap. Fasilitas tetap. Saya senang di situ karena ada satu teman Kamerun di sana. Adiknya Batum Roger. Oh, Roger Batu. Roger Batum. yang striker itu. Iya. Oh, dia punya adik pemain bola juga. Dia punya adik pemain belakang. Ah, oke. Kilama. Roger Batum Persija kan? Iya, Iya. Persija. Dia punya adik. Adik stopper. Oh, keluarga sepak Kilama. Dia pernah main di Indonesia juga. Dia pernah main di Deli Serdang. PSD. Hmm. Jadi dia
Di situ, ayo Junior kamu di sini. Ini tim kita nggak ada tekanan kayak di Pegasus. Di sini agak enjoy. Kamu ke sini, kamu jadi bos di sini. Bosnya juga mau sama kamu. Apa yang kamu mau dia Kasih. Ya udah, saya ke Hong Kong lagi. Jadi kau istri datang, anak. Tanda tangan langsung Nggak ada. Saya tangan-tangan pun masih mereka kirim kontraknya lewat itu. Saya Email. tangan-tangan ya. Digital ya. Mhm. Akhirnya itu lawan Pegasus dong. Hah? Oh, itu gimana? Gi Lawan Junior Pegasus. versus Pegasus. Ya, hancur Pegasus. Hah? Hancur. Berapa kosong? Waktu itu kita menang 3-1. Aku cetak 2. Selebrasi ke tribun. Ke bos. Bosnya, Bosnya oh, gimana? saya selebrasi, saya nggak mau tahu. Saya Selebrasi. selebrasi. Bosnya marah sekali. Karena dia marah. Ujungnya Pegasus itu dia coret saya. Dia bawa striker Brazil tapi nggak seperti saya. Ujungnya dia nuntut ke Dejan. Kamu harus bawa striker seperti Gi Junior. Junior. Dejan pusing. tuh. Pusing. Dejan telepon saya. Junior, saya pusing sama orang Hong Kong ini. Dia coret kamu gara-gara satu pertandingan. Sekarang dia minta striker seperti kamu. Mana ada striker seperti kamu di Indonesia? Kamu ada teman di sana? Saya mikir nggak ada. Nggak ada di Kamerun, nggak ada tuh. Waktu itu saya coba mungkin siapa namanya? Batang. Iya, dia pernah main di Persebaya. Oke. Ya, dia tahu aku tawar dia, tapi bukan dia yang datang. Ada satu pemain datang. Ya, bosnya akhirnya menang lawan Pegasus, lanjut main lagi sama Rangers. Terus ada tawaran lagi. Saya satu musim di Rangers, ada tawaran lagi. Taipo. Lebih bagus dari Rangers. Saya ke Taipo, New Territory. Di sana klubnya bagus, seperti keluarga, fair, bagus, enjoy. Taipo satu musim, balik lagi ke Rangers. Oke. Oh, over Rangers sudah lebih tinggi nih. Iya, agak naik. Agak naik. Iya. Jadi Rangers. Terus saya main jadi Pegasus, Rangers, Taipo, Rangers lagi. Jadi 4 klub ini. 4 tahun. 3 tahun setelah itu istri di mana tuh? Tetap di Hong Kong. Iya. Ketika di tiga tim yang balik lagi ke Rangers, istri tetap tuh. Iya. Sudah tidak mau coba Australia atau Australia kan Australia udah enggak, tawaran di sana agak situasi di sana memang ya Kurang lah ya. kurang. Mau memang stay di sana waktu itu, cuman tempat tinggalnya yang mahal. ya. Karena kamu ambil duit seperti itu per minggu, tapi tempat tinggalnya mahal. Uangmu habis, cuman kamu nggak bisa simpan uang. Ya. Kalau di Hong Kong bisa ya? Hong Kong masih bisa karena apartemen Dikasih gratis. kasih gratis, listrik, air kamu nggak bayar. Oh. Jadi gaji itu betul-betul buat hidup saja ya. Itu baru selesai di Hong Kong, balik ke Indonesia. PSM. Bukan. Belum ke PSM itu. Jauh itu. Bukan, masih jauh. Masih banyak banget ini. Saya 2012, 2013 Wamena. Persiwa Wamena. Oh. Wamena coy. Baru saya sejak di Indonesia baru masuk di divisi Atas ya, paling atas ya. ISL. paling atas ya. Wamena. Bersama Persiwa Wamena. Persiwa waktu itu. Wamena. Berarti tinggal di Wamena. Ya. Gi Junior tuh pernah tinggal di Wamena ya? Pernah tinggal di Wamena. Ujung-ujung. Dingin. Iya. Gimana suasana di Wamena? Soalnya aku belum pernah, aku pengen diceritakan oleh Gi Junior. Nah, Suasana di sana dingin. Kotanya nggak maju. Jadi nggak ada mall, nggak ada apa-apa. Kamu bangun, saya pun jarang keluar jalan keluar jalan. Di jalanan, ya. Saya di kamar hotel terus. Keluar latihan, habis latihan, masuk bus, masuk kamar, mandi,
makan di dalam kamar, istirahat. Tinggal di hotel. Ya di hotel. Kadang kamu mau berangkat latihan pagi, ada orang Wamena begini, dingin kan? Dia tarik telinganya, nggak pakai baju, jadi pinggir jalan begini, tarik telinganya begini. Iya. Pernah ada perang di sana. Perang suku. Ya, kita habis latihan sore-sorean. Gila bis. Kita di dalam bis. Wow, ada perang tiba-tiba. Kita bilang ada perang. Dari mana orang datang di dalam bis cek-cek mau gini, kita semua di bus begini. Di Wamena itu. Tapi kan banyak teman-teman lain, Habel Satya ada, Peter ada. Mereka suruh tenang, tidak apa-apa, jangan bikin Panik, apa-apa ya, jangan panik, tenang. Ya saya Desnam juga ada, Ya. kan orang sana dia. Ya mereka yang tenangin kita. Itu berarti sama siapa? Eric Wicks masih di situ. Enggak, saya masuk Eric Quiz sama Fode udah Boak nggak ada. kayak udah keluar pada tuh. keluar itu. Iya, pada keluar. Saya di situ diajak ke situ oke John. Oke, John. Oh, Kak John di situ. Ya waktu itu dia kapten di situ. Hmm. Karena Oka John dia ajak saya ke situ karena di 2005 di Gresik United aku main sama Oka John. Jadi paket Waktu ya. di Piala Gubernur. Iya di Liga. Oh masih di bawah itu ya? Iya waktu main Liga waktu Ada saya Oka cedera John. itu Oka John satu tim. Oke. Iya. Kemarin Beto pernah cerita kalau Wamena lawan Persipura di Stadion Mandala, yang menang itu pasti Wamena katanya. Ya. Karena supporternya lebih banyak. Dan Mereka tidak percaya kalau saya bilang. kalau Wamena saya pernah main lawan Persipura di Wamena, menang. Persipuranya. Persipura yang menang. Karena orang Wamena dukung Persipura. Orang Persipura di Wamena lebih banyak. Merah semua Ya. stadion. berarti. Iya, Persipura punya supporter di Wamena lebih banyak. Kalau Persipura main di Mandala. yang Wamena main di Mandala, dia punya supporter lebih banyak dari Persipura. Selalu menang. Wamena menang itu pasti. Ya, Iya, hijau pasti hijau. selalu tuh. menang. Persipura nggak berani. Wamena harus menang. Di Persipura, di Jayapura ya. Iya, Jayapura. Udah ini valid berarti ini kisah nyata Iya, ini. iya, Semua udah semua orang bilang gitu, Beto bilang Udah gitu. dibilang. Sama satu lagi fakta nih, saya kasih tahu Anda. Apa? Persipura kalau live waktu itu kan Antv. Kalau live stadion kosong. Karena orang-orang Orang lebih suka nonton di TV. Iya benar ya. Iya. Iya. Kalau lagi live, oh Persipura live nih. Kosong. Stadion Mandala kosong. Wamena juga begitu. Pasti orang. Wamena kayaknya nggak pernah live deh, sekalipun enggak ya. Nggak pernah. Iya, nggak pernah di atas nggak pernah. Tapi stadion pendidikan tuh jarang kalah ya Persiwa di situ ya. Jarang. Susah itu orang menang ambil Jarang. poin di situ. Di sana beda, suasana di sana beda. Kamu main di Wamena karena oksigen kurang. Oke. Main di ketinggian ya. Iya, kurang. Ada berapa pemain yang datang situ mau cepat lari sampai darah keluar dari hidung. Muntah. Kalau belum adaptasi di sana susah. Ya kayak Messi main di Bolivia kan, Iya, lapas Copa ya. America muntah. Iya benar. Jadi salah satu Persiwa nggak pernah kalah di sana. Kamu bisa unggul mereka 2-0 tapi pasti mereka kembali. Balas pasti. Ya, Di sana siapa paling dekat sama Gi Junior? Peter dekat sih. Rumah Ropen. Ya, Rumah Ropen. Dekat. Tapi tim Persiwa waktu itu bagus sih. Memang bagus. Waktu itu mereka pernah datang saya di Hong Kong main AFC Persiwa lawan Oh iya pernah ya. iya mereka menang. Iya. Persiwa menang. Waktu itu saya main di Liga Hong Kong. Mereka datang main AFC di sana menang. Wamena satu musim aja. Ya, Wamena satu musim. Agama. Saya main di sana dengan kota yang begitu nunggak gaji sampai 6 bulan. Ya, kan waktu itu Wamena jatuh. Iya. Nah, nunggak gaji itu mereka degradasi kan. Iya. Iya, Sampai sisa 8 pemain apa tuh yang Ya. pernah main? Pernah main ya berapa pemain. Karena waktu itu udah gaji sudah 6 bulan nggak bayar. Aku Susah. pun nggak main ya, kita nggak main. Oke. Jadi Wamena hancur waktu itu. Setelah itu habis Wamena saya dapat tawaran dari Madura United. Oh, ke Madura ya benar. Ya Madura. Jadi saya kontrak sama Madura
musim selesai saya kontrak sama Madura, saya pulang Kamerun, saya balik, mulai tidak ada persiapan. Madura waktu itu agak kurang profesional juga. Saya balik langsung mulai uji coba. Gak ada pramusim, persiapan gak ada. Habis di kontrak, putus kontrak. Oke. Tapi sudah dapat DP semua, tapi gak jadi. Terus saya waktu itu Liga Indonesia, saya dicoret, saya pindah ke PSS Sleman. Oh, Sleman. Ya. Oke. Mereka kayak eksisten, mau pinjamkan saya, tapi nggak pinjam, udah putus kontrak, saya ke Sleman seleksi lagi. Kembali seleksi. Iya, di Sleman divisi Utama ya. Di bawah ESL. Ya, divisi utama. Bayangin saya dari ESL putus kontrak di Madura, di Wamena ke Madura, kontrak berapa pertandingan, coret, saya ke Sleman harus seleksi. Supporter di sana waktu itu nggak bisa kamu datang mau kontrak. Harus seleksi. Harus seleksi. Supporter waktu itu yang putuskan. Mau lihat dulu ini Ya. pemain bagus apa tidak. Oke. Saya seleksi. Berapa uji coba malam-malam main di sana. Bagus untungnya. Ujungnya disetujui sama supporter. Oke, ini pemain bagus. Saya dikontrak sama Sleman. 1 tahun di Jogja. Ya. 1 tahun di Jogja. Nggak sampai 1 tahun. Kan waktu itu PSSI dibekukan 15 ya benar 2015 Ya. udahan. Main lagi TSC 2016 itu. Ya. Kembali lagi di situ. Balik lagi. 2016 baru saya jadi WNI. Naturalisasi. Ya. Itu siapa yang ajukan? Pak Pagi? Ya, ajukan sendiri. Karena memang sudah lama sekali ya. Sudah lama. Saya nggak pikirkan Tidak pernah itu. pulang juga. Bisa pulang. Sebenarnya dari tahun pertama juga bisa itu. Dari awal datang kan 7 tahun baru balik lagi ke Kamerun. Iya. Itu sudah 5 tahun berturut-turut itu. Sudah bisa ajukan dari waktu. Bisa. Tapi waktu itu nggak ada pikiran itu mau jadi warga negara Indonesia, kan nggak ada pikiran. Oke. Tiba-tiba pingin jadi itu awalnya karena saya di Hong Kong mau masuk ke Indonesia lagi nggak bisa masuk, harus ada visa. Saya nggak ada visa. Ujungnya baru saya mulai pakai visa sponsor istri. Baru visa 1 tahun. Baru lanjut 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Katanya bisa Iya. ajukan warga warga negara. Ujungnya 2016 saya ambil warga negara. Akhirnya udah jadi resmi WNI ya. WNI. Di 2016. Prosesnya cepat ya berarti ya? 5 tahun. Oh 5 tahun. 5 tahun 5 tahun. berturut-turut. Harusnya kan dari awal udah bisa diambil, bisa- tapi tidak Kan diambil. bisa kalau jalur istri itu tetap 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Christian Gonzalez itu 5 tahun. Tetap. Kalau yang klub 10 tahun. 10 tahun berturut-turut Iya. Oke. kerja. Berarti 2016 di liga itu udah lokal, Pak. Udah Ya, pemain lokal udah ya. lokal. Oke. Waktu turnamen itu saya balik Madura. Sempat saya komunikasi sama bos Madura, Pak Sanul. Ya sempat dia bantu saya juga waktu itu. Untuk naturalisasi itu. Ya sempat dia bantu. Terus dia minta saya balik Madura. Dia minta saya balik Madura. Saya balik Madura. Di bawahnya Pak Sanul. Manajernya Pak Haruna. Jadi saya kurang diperhatikan. Karena saya masuk pun sudah ada pemain di sana di situ. Jadi kurang diperhatikan kan. Saya keluar. Turnamennya selesai saya keluar. Terus ini liga mau mulai lagi nih. Liga resmi. Saya masuk, saya ada klub Papua namanya apa? Serui. Serui. Seru. Saya
dikontak ke Sirwe. Oh datang seleksi. Aku bilang oke, saya datang seleksi. Karena nggak ada yang tahu saya kan. Jadi liga dibekukan berapa musim gitu. Saya ke Mojokerto TC sama Sirwe. Uji coba 2 kali, cetak gol. Saya gimana? Mereka harus kita mau main Piala Presiden. Piala Presiden. Manajernya saya minta kontrak aja, nggak begitu besar karena saya mau balik di liga, sudah WNI bukan asing lagi. Jadi dia tunda-tunda, dia bilang ya kamu main Piala Presiden dulu. Aku bilang oke. Tapi kalau saya main Piala Presiden dan ada klub lain yang mau lebih bagus bagaimana? Kan saya minta sekian sekarang. Kamu nggak bisa kasih. Kalau misalnya kamu belum kontrak saya main dan klub lain bawa tawaran yang lebih bagus, gimana? Oh nggak apa-apa, nanti kita settle aja. Main sekali 2 kali kita settle. Ujungnya saya main game pertama. Sudah ada klub kontak. Ada Arema. Terus aku main lawan Madura. Main bagus. Pak Sanul ada di Pamekasan. Dia bilang itu pemain saya itu. Baru harus ambil itu. Waktu itu ada Greg juga di Madura waktu itu. Jadi dia bilang, ini junior dia udah lokal. Dia main begini, kenapa bungkus saja dia? Jadi saya udah ada 2 tawaran ini. Parudi di Arema telepon, Madura ada. Di Sirwi, aku bicara manajernya. Gimana Pak? Masih tunda saya. Kita di Pamekasan waktu itu. Saya ambil mobil. Malam-malam jam 12. Dia nggak mau kontrak saya kan. Saya udah main 2 pertandingan. Gabung sama Madura. Ujungnya saya balik Surabaya, besoknya saya ke Malang. Oh Arema. Oke. Saya tiba di Arema pagi. Bicara sama Parudi. Dia kasih saya kamar di Ijen Suite. Mereka ada final Arema. Final Piala Presiden itu Arema lawan mana waktu itu. Pokoknya mereka ada final. Arema masuk final. Disuruh tunggu. Ya udah mereka berangkat malam main final. Saya nggak ke stadion karena nggak usah, saya ke stadion dulu. Kalau saya ke stadion mungkin ada Kamera. bocoran. Oh gini. Ya udah, saya di hotel aja. Saya tidur. Habis main mereka juara. Baliknya saya tunggu Parudi jam 12. Saya telepon, gimana Parudi? Masih belum jelas. Tahu-tahu ada call lagi dari Madura. Gimana? Ini udah ada kontrak di sini nunggu. DP sudah ada. Kamu di mana? Waktu itu saya nggak mau tunggu lama-lama. Kan saya udah lokal. Jadi kalau yang mau tunda saya nggak mau tunggu. Saya berangkat lagi dari sana. Saya ke Madura. Madura kontrak langsung. Saya saya di perjalanan Parudi telepon. Gi di mana? Dia cuma lihat di berita sudah di Madura. Udah saya sign sama Madura. Itu tim bagus. Waktu musim itu ada marquee player. Oke, ada Winggi ya. Ada Wenggi. Ada ya. Saya main game pertama lawan Bali United. Kita menang 2-1. Game berikutnya lawan Lamongan. Ada 18 pemain yang di bawah. Nama saya nggak ada. Saya marah. Saya bukan marah, saya bilang kenapa nggak ada nama saya. Oh gini, aku bilang kalau saya nggak bisa main di sini, menit bermainnya kurang ya, saya lokal. Saya harus main di tim yang saya akan main. Ujungnya antara aku sama Madura
Renggang lah. Iya, Hmm. saya pindah lagi. Baru main pertandingan pertama. Tapi bursa transfer belum tutup. Belum tutup. Akhirnya pindah. Akhirnya pindah ke Bayangkara. Oke. Ya, Itu 2016 apa 17? 17. 17. 16, 17. Yang 2000. Bayangkara juara berarti. Iya, Oke, 2017. ya. Gojek Traveloka itu ya. Saya pindah Bayangkara. Karena ada teman saya juga di sana. Ada Dutra. Mereka masih waktu itu perlu pelatihnya Simon. Oke. McManamy. Mereka ada Sebelum timnas ya? striker Iya, benar. Thiago. Tiago Virtuoso. Ya, Iya. dia habis cedera operasi. Dia agak belum kondisi masih kurang. Ya udah, saya gabung di Bayangkara. Spaso tuh masuk putaran 2 ya? Ya. Oke. So masuk tahun 2, dia dari Malaysia, Liga Malaysia. Dia masuk. Ya, kita juara. Putaran kedua ada tawaran PSM. Telepon. Oh, suruh gabung PSM putaran kedua. Aku bilang enggak. Masuk ke Bayangkara. Ini saya mau juara ini Bayangkara. Jalurnya lancar, Iya. bonus besar. Gaji bagus, bonus besar. Bayangkara musim itu bonus Pemain bagus ya. ngeri. Paulo Sergio. Ya. Kita punya tim bagus. Akhirnya bertahan lah. Ya, bertahan. Sampai akhir musim. Akhir musim. Dan juara di Bayangkara. Juara di Bayangkara. Itu juara setelah melalang buana banyak sekali. Di Indonesia ya. Merasakan 2017 ya. juara di 2017 Kayak bersama junior, ya. justru Bayangkara. Baru abis itu di musim berikutnya itu PSM. PSM telepon lagi. Ya. PSM dapat Piala Indonesia juga. Dapat Juara lagi. Juara lagi. Itu baru juara berturut-turut. Justru di penghujung-penghujung. Iya, juara-juara di ujung nih. Ujung. Di junior nih di Indonesia nih. Sebetulnya kita bisa juara Liga Yang PSM. PSM. Kita kalah sama Persija selisih 1 poin aja. Kita running up. Oh iya, yang waktu itu PSM sama Persija. Ya. Yang di Mato Anging lawan Bali United bukan Iya, itu ya? dua Yang, sama. yang ketat itu ya? Dua sama. Bukan yang itu. Bukan, ya? itu sebelum. Itu Oh, sebelumnya. Bayangkara yang juara. Bayangkara iya, yang itu juara. benar. Oh iya. Oh yang 2018 sebenarnya ya. 2018 Iya, ya. Kan PSM gak jadi Iya, juara, iya, iya. waktu Bayangkara juara, Persija iya. juara. Oke. Musim berikutnya baru PSM juara. Nah itu pas Iya. Papa Ji iya. juga pindah dari Bayangkara ke Benar. PSM. PSM. Jadi double Iya. double winner Ya. akhirnya di penghujung. Nah, di PSM udah sebetulnya masih mau di Bayangkara sih. Cuman PSM tawarannya lebih Bagus. sih. Lebih bagus. Saya ambil kontrak 2 tahun. Simon ada panggil ke timnas gak saat itu? Enggak. Enggak, emang gak ada. Tapi sempat ada komunikasi sama dia. Terus nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan berarti ya? Nggak ada panggilan. Oke. Waktu itu dia panggil Osas kalau nggak salah ya. Iya, Ose sama Beto. Ya. Osa sempat masuk itu. Benar. Beto Gonçalves. Oke, ya akhirnya Panjang ini. panjang. Oke. Panjang happy ending tapi. Kita masuk ke Ultimate Team. 11 pemain favorit Yang pernah main bareng katanya. yang pernah Yang pernah bermain bersama Papa Ji. Mau di Hong Kong, mau di divisi 1, divisi utama sampai Liga 1 juga Boleh. silakan. Ya, 11 Oke. pemain saja. Formasinya apa? Formasi 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Oke. 4-3-3. Pas. Ya, Oke. oke. Di penjaga gawang. Penjaga gawang Jandia. Jandia Eka Putra. Eka Iya. Putra. Pers- Dulu Semen Padang, Semen sekarang Padang. terakhir main di Subang. Ya. Oke. Bek kanan Bek kanan Asnawi. Asnawi Mangkualam Bahar. Asnawi Mangkualam Bahar top. Bek kiri Reva Adi. Revadi Utama. Revadi waktu di Bayangkara ya? Di Di PSM. Makassar. Oh, di Makassar. Sorry. Sekarang Reva di Dewa. 2 center back. 2 center back.
Octavio Dutra Dutra, sama Renan. Renan, Renan Barito ya? Ya. Renan Alves. Renan Silva apa? Renan Silva. Renan yang back pokoknya ada yang Yang back, ya. Oke, 3 gelandang. Pluim, Ian Pluim. Jan Pluim. Defensive midfield. Mark Klok. Klopp. Mark Klok. Oh, ini paket PSM ini. Satu lagi attacking midfield. Attacking midfield, Slamet. Cahyo Madura United, nomor 10 andalan. Nomor 10 yang umpannya. Kenapa ya jarang masuk timnas ya? Pernah dulu zaman Jackson. Iya, dia sama Bali United tuh siapa? Nomor 10-nya Bali. Siapa? Fadil Sousu. Fadil Sousu. Umpan-umpan Iya, hati dong. pernah Mas, iya. Menarik umpan-umpan dua orang itu. Sayap RW, kanan. sayap kanan. Sayap kanan pakai Greg Ngukolo. Greg Nyukolo. Greg. Papa Greg. Kiri. Peter Odewengi. Ini pemain bagus banget. Ini di Madura ya, Greg sama Adam Wing bagus banget tuh mereka berdua dulu. Striker boleh nama sendiri. Saya sendiri. G Junior. Di Junior. Nah, satu orang super sub dari ini apa Liga Hongkong juga tidak apa-apa. Atau Di Indonesia aja. Ayuk Berti ya. Indonesia. Siapa? Terence. Terence Puhiri. Terence Puhiri. Nah, ini manajer boleh nih, manajer Pegasus boleh. Pelatih. Yang marah-marah ya. Yang putus kontrak boleh. Yang manajer Pelatih, itu siapa? dari J. Oh, dari J PSM. Oke. Oke, kapten tim ini Octavio Dutra. Dutra. Oke. Inilah dia ultimate team dari G Junior. Pak Bagi, sekarang kita akan masuk ke Sobat Sporty Bertanya. Akan ada penelpon langsung yang akan bertanya dengan G Junior. satu penelpon. Ada satu penelpon. Oke, halo. Dengan siapa? Dengan Fani di Batang. Di mana? Batang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Batang. Batang, Jawa Tengah. Persibat. Oke, passwordnya Fani. Podcast terbaik di alam semesta. Bagus. Oke, Fani silakan. Mau tanya apa buat Papa G nih? Buat Papa Guy Junior, selamat malam. Sorry, Anda tata bahasanya salah. G Junior. Papa G. Ah, Oke. Ya. Sebelumnya pertanyaan buat Papa G, siapakah orang yang menemukan bakat Papa G sehingga bisa ke Indonesia? Oke. Dan yang kedua, kan Papa G sempat keluar ke Hong Kong kalau nggak salah ya, hampir 4 tahun. Ya. Lah terus kenapa mau kembali ke Indonesia lagi? Dan kalau nggak salah ke Persiwa ya, habis itu ya, terakhir Iya. Persiwa degradasi. Betul Iya. kah? ya. Oke. Nah, mungkin itu aja. Oke. Mau pulang kerja ini jam 10. Oh, masih Oke. kerja ya? Ya, selamat Masih di bekerja. Qatar. Selamat menikmati lembur. Ya. Terima Oke, kasih, Pak Bapak. Di. Siap. Oke, nah. Oke. Sebenarnya menemukan bakat itu siapa sih? Siapa namanya? Agen pertama waktu ke Vietnam. Itu pun dia tidak melihat Papa G langsung ya waktu di Kamerun ya. Enggak. Jadi bisa dibilang yang mengirim pertama menemukan bakat itu yang sekretaris federasi itu. Iya. Yang suruh berangkat itu. Iya. Yang nemu bakat. Sekretaris itu yang pertama yang hubungi Mabuang Kesak. Iya, jadi Iya, bukan Mabuang Kesak yang lihat kan? Bukan. Jadi dari sekretarisnya dulu. Iya. Kan Mabuang nggak tahu siapa pemain, cuman dikasih profil ini Data aja, oh ya. data aja. Oke, Ya. berarti dari sekretaris federasinya Sekretaris Kamerun. Federasi Kamerun. Cewek ya? Ya. Oke. Kemudian tadi kenapa akhirnya dari Hong Iya. Kong pulang Balik. ke Hong Kong Indonesia? sudah 4 tahun, kenapa tidak sampai Lanjut. menutup karir di sana? Iya, soalnya kan saya kan udah punya keluarga di Indonesia. Oke. Jadi salah satu alasan kenapa saya nggak lanjut di sana, karena harus pilih. Kalau saya lanjut di sana udah 4 tahun masih, kalau 3 tahun sudah pindah warga negara. Di sana 7 tahun. 7 tahun bisa 7 tahun jadi berturut-turut. warga negara ya? Ya, bisa jadi warga negara Hong Kong.
Jadi Istri tidak mau pindah warga negara sana atau menetap di sana? enggak, tidak. Kayak Dejan kan pada akhirnya menetap di sana kan? Iya. Istri nggak mau gitu. Jadi saya putuskan balik ke Indonesia karena sudah punya istri orang sini, sudah punya anak di Indonesia. Itu alasannya ya. Ya alasannya. Berarti saya- sekarang Gi Junior tuh tinggal di Surabaya Ya. apa di Gresik? Saya ya Gresik, Surabaya. Di situ ya tinggal ya. Ya. Oke. Jadi ada rumah di Gresik, di Surabaya juga Ada. ada. Bolak-balik berarti. Gresik Surabaya. Kadang-kadang Karena juga anak jangan- anak sekolah semua di Surabaya. Oh, Oke. justru Iya. Ya, ya, ya. Tapi awalnya semua di Gresik. Berarti ini udah masuk Rawon FC nih. Ya, Rawon FC. FC ya. Rawon FC. Rawon FC yang benar-benar. Oke. Oke, Aduh, mantap Papa, terima kasih banyak sudah Iya. datang ke sini. Sebelum balik kita Sama-sama. punya hadiah. Nah, Wah, ini dia. Top. 39 Indonesia G Junior finishing Oh, top. 100 Bayangkara FC juara perdana di Indonesia bersama Bayangkara ya. Senyum, selalu positif vibes. Dan juara Copa juga bersama PSM dan Mentality. Sudah teruji. Sudah Iya teruji. sih. Dari tidak dijemput Dari penerbangan Vietnam. 2 hari sampai dengan dijemput mobil bagus lagu hip hop Di Australia. Di Australia. Tapi ini kenapa nomor punggung 39? Oh, itu nomor punggung juara itu. Oh. Waktu di Bayangkara. Nah, ya Oh, oke. di Bayangkara. Ini nomor punggung saya mulai minta waktu saya gabung di Madura. Waktu turnamen TSC itu. Oh, ada 39. Ya, 39. Minta 39. Karena ini nomor punggung yang saya dapat di mimpi. Hah? Ya, saya dapat di mimpi. Pasang togel. Harus. Karena tahun berapa itu? Tahun 2016. Astagfirullah, tidak boleh ya. Itu biasanya orang-orang begitu. Mimpi angka bukan dari nomor punggung. Dipasang. Karena saya sih pakai nomor punggung 9. Oh, Oke. biasanya 9. Ya. Tapi ditambahin 3 sekarang 39. Ya. Oke. Oh, Silakan ditandatangani. Silakan Bapak Giri tanda tangan nanti, Nanti kita pajang di sini bersama Beto Gonçalves, ada Greg juga. Oh, Greg sudah di sini ya? Sudah di sini. Di mana? Silakan dibawa bendera boleh, di sini boleh bebas. Nah, udah Indonesia ini. Mantap ini. Wih, ini KTP ada berarti ya? Ada. KTP Ada, Surabaya ya? Gresik. Gresik. Gokil. Oke. Papa terima kasih banyak sekali Iya. lagi sudah datang. Sehat selalu. Sama-sama. Salam buat keluarga di Jawa Timur juga ya. Ya, terima Oke, kasih. kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gi Junior. Sportcast 77 Ceretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty